Haleluya, yes. Untuk dengar kebenaran firman Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengetahui janji-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami mengetahui hal-hal besar, hal indah, rencana-rancangan Tuhan yang mendatangkan pengharapan dan rencana-rancangan Tuhan yang begitu luar biasa, yang ketika kami doakan, Engkau menjawab lebih daripada apa yang kami doakan, lebih daripada apa yang kami pikirkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu, kami percaya Engkau akan membuat kami semakin luar biasa, semakin dahsyat lagi Tuhan Yesus. Dan Tuhan, pada siang hari ini kami siap dengar firman Tuhan yang akan sampaikan Ibu Gembala Tuhan Yesus. Berikan hati kami, hati seorang murid Tuhan Yesus, supaya kami duduk diam dengar segala firman Tuhan Yesus. Berikan hati kami seperti tanah yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan ditabur itu kami boleh bertumbuh, berbuah lebat ya Tuhan Yesus, menjadi dampak buat orang-orang sekitar kami Tuhan Yesus. Tuhan, pakai Ibu Gembala Tuhan Yesus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus di belakang salibnya Tuhan, yang nampak kemuliaannya Tuhan. Biar setiap kata kalimat yang disampaikan itu semuanya ada urapan Tuhan, ada berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan, kami siap menjadi pelaku firman Tuhan, kami siap menjadi bukti kebesaran Tuhan, karena firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami siapkan hati kita menaikkan satu pujian, bukti kebesaran Tuhan Yesus. Pujian dari awal, katakan Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
atmosfer ilahi Tuhan tercari di tempat ini Tuhan. Biar roh kami dipimpin oleh roh-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan setiap perkataan hamba juga Tuhan dipimpin oleh roh-Mu Tuhan. Biar hamba tunduk apa yang Kau mau Tuhan Yesus. Bukan apa yang Ku mau, tapi apa yang Kau mau Tuhan, itu saya harus tunduk Tuhan Yesus. Tuhan, menjamah hamba Tuhan, berikan Tuhan ilham terhadap hamba Tuhan Yesus. Kuasai hati dan pikiranku Tuhan, supaya hamba Tuhan benar-benar murni untuk Tuhan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Kuasa setan iblis yang mengambil alih Tuhan Yesus, aku Tuhan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ini hati kami Tuhan, Engkau jamah hati kami Tuhan. Karena hati kami ini Tuhan terpancar kehidupan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita. Haleluya. Hati yang berkobar-kobar, menyala-nyala. Haleluya. Roh Allah beserta kita. Amin. Mari kita baca, bukan menghafal berarti ya, membaca. Haleluya. Karena kata Pak Gembala menghafal tidak pernah kita hafal, membaca jadinya. Kita baca 1, 2, 3 ya. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan untuk Kristus. Tidak ciut, tidak pecut, tidak mundur, tetap maju, maju bersama Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara-saudari. Tadi saya ingat kesaksian Pak Sinaga ya. Kan di gereja katanya Pak Sinaga, ya kan? Gak boleh bilang Freddy, ya kan? Jadi sedangkan mertuanya aja bilang Pak Sinaga, ya kan? Saya juga harus mengikutinya, men. Haleluya. Jadi Pak Sinaga tadi kesaksian saudara-saudari. Kenapa Tuhan angkat dia? Karena saya ingat kesaksian dia. Dia tidak mau mengambil keuntungan. Pada saat waktu pajak-pajak itu katanya itu bisa mengambil keuntungan tanpa bersalah di hadapan manusia, tetapi bersalah di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena dia berlaku jujurlah, Tuhan pakai dia, amin. Haleluya. Karena kita melakukan kebenaran itu, Tuhan pasti melakukan itu juga kepada kita, amin. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di mana saya buat temanya ya, berbaliklah kembali kepadanya, amin. Haleluya. Karena manusia ini saudara banyak tipe-tipenya, tapi hanya 2 tipe yang saya tahu di tempat ini. Haleluya. Ada 2 tipe, yaitu tipe percaya. Haleluya. Satu tipenya itu percaya tapi mengikut Yesus. Haleluya. Dan kedua ya, tipenya percaya Yesus tapi hanya menggemar Yesus itu, ya, sebagai idolanya Yesus itu, sebagai fans berat. Haleluya, Yesus itu. Haleluya. Jadi kita yang mana ini? Yang 2 tipe ini, penggemar Yesus apa pengikut Yesus? Haleluya. Ketika saya berdoa semalam saudara, saya ingat begitu banyak gereja itu manusia-manusia, ya kan, jemaat-jemaat, tetapi Tuhan memperlihatkan saya, ya kan, ternyata terlalu banyak penggemar Yesus, bukan pengikutnya, penggemar Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi penggemar itu saudara, dia mengagumi, ya kan, tapi belum tentu dia mengikuti. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dulu waktu kita belum di dalam suatu pelayanan, belum di dalam suatu pertobatan yang sesuai dengan firman Tuhan, ya kan, mungkin kita tamat-tamat SMA ataupun kita waktu sekolah-sekolah dulu, kita masih punya idola-idola yang luar biasa, men. Kalau bintang film dulu siapa idolamu? Rano Karno, ya kan? Dulu begitu saudara. Terus kalau penyanyi siapa idolamu? Ikang Fauji, kan gitu ada. Tetapi ketika saya sudah mengenal firman Tuhan dan saya mengambil bagian dalam pelayanan, idola saya dulu itu siapa? Fred Siombing. Haleluya.
Frankie Sihombing ini saya suka sekali lagunya. Ya, dari lagunya dari volume pertama sampai dia ada 7 itu saya ikutin terus. Pada saat itu saya masih muda ya, belum menikah. Ya. Saya sungguh sangat-sangat sekali sama Frankie Sihombing itu. Tetapi saudara, ketika saya mengagungkan dia dan saya dengar dia menikah lagi, rontoklah kagum saya itu kepada dia. Haleluya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus belum tentu dia pengikut Yesus. Haleluya. Penggemar Yesus tidak melakukan apa yang dilakukan Yesus, tetapi pengikut Yesus adalah melakukan apa yang dilakukan Yesus sendiri. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi penggemar ini banyak membuat rusak. Haleluya. Kenapa saya katakan banyak membuat rusak? Ada penggemar sepak bola lari ke sana, ya kan? Sampai pingsan-pingsan juga, dan sampai kalau nggak salah ya, terakhir di malam di mana itu yang ada korban sampai mati. Bisa dengar ya? Ada kan? Ada kan? Itu karena penggemar, tapi dia bukan mengikuti loh, dia hanya menggemar. Penggemarnya dia itu. Ya, coba yang lain bukan penggemar itu dia nggak akan pergi. Tetapi karena dia penggemarnya itu, dia pergi ke situ, saudara. Jadi ciri-ciri saya di sini ya, ciri-ciri penggemar Yesus ya, penggemar Yesus ataupun fans kepada Yesus ataupun idola kepada Yesus ya. Ciri-cirinya yaitu mereka suka melihat mujizat-mujizat yang dilakukannya untuk menyembuhkan yang sakit, ya kan? Apakah banyak penggemar Yesus sekarang ini, saudara? Coba, sampai pergi ke Kalimantan, ya Palangkaraya, dia penggemar Yesus, karena Yesus dapat menyembuhkan, ya kan? Terus ada lagi mereka, ya kan, mau melihat bagaimana kuasa Tuhan itu. Apakah dia bisa membangkitkan orang mati, ataupun dia bisa memberikan suatu kedamaian sejahteraan. Dia pergi mencari Yesus, ya kan? Sampai kemana-mana. Kalaupun ada di luar negeri lebih hebat lagi daripada Andi Simon mereka ini, pasti mereka ke sana lagi. Karena mereka mencari apa? Mencari mujizat. Penggemar mencari. Kalau kita menggemari lagu artis, mencari lagunya yang lebih menyentuh ke hati, ya kan gitu kan? Tetapi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita sebagai penggemar Yesus, ya kan, kita tidak ada hubungan intim dengan Yesus. Haleluya. Jadi banyak gereja-gereja, ya banyak mamangnya, jemaat-jemaatnya, ya belum tentu itu pengikut Yesus, tapi banyak juga yang menggemar. Haleluya. Dan kita juga di tempat ini, ya, ataupun saya sebagai pengkhotbah, itu belum tentu dia itu sebagai pengikut Yesus atau penggemar Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi kita baca dulu di Yohanes 6 ayat 25. Karena ini banyak saudara, karena penggemar-penggemar kita tahu dia bisa disembuhkan karena dia percaya Yesus, belum tentu, ya kan? 1, 2, 3 ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Lanjut. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Lanjut lagi. Bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lanjut. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?"
Lanjut lagi. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, itu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi semua kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Lanjut terus. Maka bersungguh-sungguhlah orang Yahudi tentang Dia, karena Dia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan membangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Lanjut terus ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun. Lanjut terus. Ini. Nah. Terus. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana Ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan dari daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya di... Kok berulang-ulang ya? Haleluya. Terus sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya lagi. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika
ketika ia mengajar di rumah ibadat. Haleluya. Terus kita ini ada ayat 61 sampai 63 deh. Nah, ya. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Haleluya. Kenapa mereka sebagai penggemar Yesus itu, ya, ketika Yesus berbicara akulah roti hidup, mereka tidak percaya. Haleluya. Mereka tidak percaya. Bahkan dibilang minum darah, ya kan? Maksudnya dari Yesus, maksudnya itu, oh haleluya, bersama-sama dengan Yesus melakukan yang luar biasa, amin. Ya, dikatakan di sini orang-orang penggemar itu, ya, mereka tidak percaya. Padahal mereka mengikuti Yesus itu kemanapun pergi, ya kan? Mengadakan mujizat, mereka pergi. Kemana Yesus itu pergi, mereka pergi, ya. Tapi ketika Yesus berbicara, akulah roti hidup itu, mereka tidak menerimanya. Kenapa? Karena mereka tidak ada hubungan intim pada saat ini dengan Tuhan. Haleluya. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan kita mengerti roti hidup itu siapa. Haleluya. Tetapi ketika kita tidak di dalam hadirat Tuhan, roti yang kita bayangkan itu adalah suatu makanan. Haleluya. Suatu makanan, daging suatu makanan, ya, darah suatu minuman. Haleluya. Tetapi Yesus berbicara, akulah roti hidup itu. Amin. Roh yang memberi hidup. Ya, itu, ya, Yesus adalah roti hidup itu. Jadi sini dikatakan tadi, ya. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa mereka bersungut-sungut? Mereka merasa apa yang dikatakan Yesus itu agak masuk ke akal. Ya, masa dia dikatakan roti, ya kan? Masa dia harus dimakan, ya kan? Seperti itulah, ya kan? Masa dia harus dimakan? Masa dia roti? Sedangkan roti begitu manis, begitu enak, ya kan? Apalagi zaman sekarang ada rasa coklat, ada rasa keju, ada rasa kacang lah, segala macam, ya kan? Tetapi Yesus itu adalah roti hidup. Ketika kita tidak connect dengan Tuhan Yesus, ya, pada zaman sekarang, ya, ketika kita tidak berhubungan intim dengan Tuhan, ketika kita tidak connect dengan Tuhan Yesus, apapun firman katakan, kita tidak akan menerimanya. Haleluya. Apapun kata firman, kita tidak akan melakukannya. Haleluya. Tetapi ketika kita connect dengan Tuhan Yesus, apapun kata Yesus, kita akan melakukannya. Amin. Haleluya. Mari berikan kemuliaan kepada Yesus Kristus. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita bersungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, ya kan, itu tidak ada masuk di dalam hitungan Tuhan. Amin. Karena bersungguh-sungguh itu adalah mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Dan ketika kita bersungguh-sungguh, ya, di dalam iman kita, berarti kita ini tidak percaya sekaligus kepada Yesus. Haleluya. Karena kita mengimani Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai kita yang beriman kepada Yesus, kita harus melakukan apa yang Dia mau. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita harus melakukan apa? Kebenaran firman-Nya. Haleluya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Kenapa? Ya, saya tidak katakan jemaah, hamba Tuhan lah saya bilang. Sebagai pengkhotbah, sebagai ibu gembala, sebagai penggembala, pernahkah kalian dengar itu? Sebagai gembala dia punya selingkuhan? Pernah, ya? Di koran pun ada, ya. Ya kan? Ya kan? Ada katanya yang bunuh diri juga ada, katanya di luar negeri, katanya yang bunuh diri baru-baru ini, pendeta katanya gitu. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Kenapa? Karena dia tidak hidup dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Ya, pengkhotbah luar biasa pun dia, ya kan? Mau dia khotbahnya pun bisa 3 jam orang bertahan, bukan itu ukurannya. Haleluya. Tapi ukurannya dia itu melakukan firman atau tidak. Haleluya. Sebagai WL di tempat ini, sebagai pemusik di tempat ini, sebagai puji penyembahan di tempat ini, sebagai
sebagai kita sebagai pelayan Tuhan, bukan itu tolak ukurnya. Kalau kita itu mencintai Yesus, tolak ukurnya kita harus benar-benar melakukan firman-Nya. Amin. Kau mau sekolah teologi juga tamat sekolah teologi kamu, mau sekolah Alkitab pun tamat, bukan itu ukuran imanmu. Kau melakukan firman itu atau tidak, hidup dalam kebenaran firman atau tidak. Haleluya, haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Jadi penggemar ini banyak yang mencari temannya. Amin. Bukan begitu. Ayo, sana ini loh, sana bagus loh, bekerja loh di sore. Yuk. Ayo, semua ikut menjadi penggemar. Ayo, Yesus di sana loh, penyembuh dia loh, luar biasa, mengusir setan ke babi-babi, ya kan? Mengikut mereka, tapi hanya sekilas penggemar. Haleluya, haleluya. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai manusia, jangan kita sebagai penggemar Yesus, tapi kita sebagai pengikut Yesus. Haleluya. Jadi kita pengikut Yesus, kita harus tetap hidup dalam kendali Yesus itu. Amin. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, penggemar bisa menjadi pengkhianat. Haleluya. Terserah saudara, ini bukan saya cari dari mana-mana, tapi ini pikiran saya dari malam. Saya ingat penggemar ini banyak juga yang menjadi pengkhianat. Haleluya. Sedangkan Yesus punya murid 12, ada juga menjadi pengkhianat. Bagaimana sebagai penggemar itu? Haleluya. Betul kan? Muridnya 12, pengikutnya banyak, tapi muridnya 12. Pengikut itu hanya menggemar Yesus sendiri, dan pengikutnya ada muridnya ada 12, tapi ada pengkhianat. Jadi saya katakan di sini, penggemar bisa menjadi pengkhianat, pengikut juga bisa menjadi pengkhianat. Haleluya. Buktinya Yudas pengkhianat kan? Pengkhianat. Haleluya. Ketika dia tidak ada dalam hadirat Tuhan, ketika pikirannya melenceng kemana-kemana, tidak fokus dengan ajaran Yesus Kristus, akhirnya setan melakukan yang tidak benar dalam hidupnya. Haleluya. Maruk uang, ya kan? Karena dia bendahara, ya kan? Dia maruk uang. Haleluya. Dia jual Yesus supaya dia mendapatkan uang itu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita ikut Yesus yang benar, melakukan kehendaknya, melakukan kebenarannya. Haleluya. Kalau kamu setiap pagi harus dibangun-bangunin supaya kamu doa, kamu penggemar atau pengikut Yesus? Coba. Jadi orang tua ini selalu membangunin anak-anaknya kan? Ya kan? Contohnya saya lah. Jangan jauh-jauh lah kalian. Saya sendiri, anakku Daniel Joshua, saya setiap pagi saya bangunin mereka. Pernah saudara saya marah-marah saudara, sudah saya taruh lagu-lagu kencang-kencang banget, ya kan? Pagi-pagi ya, karena kita sepakat jam 5 harus doa, ya kan? Khotbah kencang-kencang banget, malah tidurnya jangan. Saya mau biarin tambah nyenyak, ya kan? Akhirnya saya bilang, keluar semua dari kamar-kamar, semua keluar bertobat. Nggak tahu kalau ada yang dengar waktu saya ngomong gitu, tapi saya gembala dengar. Soalnya gembala kan sudah doa dulu dia keluar semua dari kamar-kamar, bertobat kalian. Saya pikir jemaat seperti itu, ternyata kalian juga seperti itu. Haleluya. Jadi kita harus, kalau kita sudah dewasa rohani, jangan dibangun-bangunin. Ada roh Tuhan membanguni kita. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya ini kehidupan ya Yesus bilang ini ya, kehidupan sehari-hari. Saya mau jadi contoh di rumah ini, di gereja ini saudara. Sebagai ibu gembala saya harus jadi contoh. Amin. Saya tidak takut orang datang ke rumah ini mau mengingat dia bertahun-tahun tepat. Saya tidak takut, karena saya transparan kehidupannya. Haleluya. Ada Ibu Maria tahu sendiri kok. Kadang-kadang saya duluan bangun dari dia, tapi kami bangunnya jam 4 saudara, sama Ibu Maria, bukan jam 5 gitu loh. Belum melanggar jam waktu doa sebenarnya. Cuman kadang-kadang saya duluan, kadang dia. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan,
Saya mau menjadi contoh dalam keluarga saya, dalam gereja ini sebagai ibu gembala, ya kan? Saya katakan, bangun kalian semua. Setiap hari saya berkata tempat ini, bangun kalian semua. Kalian itu nggak ada bertobatnya. Saya katakan saudara, ya kan? Anak saya sudah bangkotan, termasuk tua loh, umur 22 tahun. Karena saya sebelum ambil 20 tahun saya sudah melayani Tuhan, saudara, ya kan? Jadi dia itu sebenarnya sudah full time sudah melayani Tuhan, tapi harus saya bangun-bangunin. Jadi ukuran itu, ya kan, kedewasaan roh kita itu terhadap Yesus ukurannya, ya kan, tanpa dibangunin ada roh Tuhan yang membangun kita. Haleluya. Karena saya rasa gitu loh, setiap saya itu tidur, ya, karena pernah saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau dekat kepada Engkau, bangunin saya Tuhan. Saya mau punya hati untuk menyembah Engkau. Dibangunin saudara, jam 2 malam, jam 1 malam, ya kan? Itulah namanya kedewasaan roh. Tanpa dibangunin manusia. Haleluya. Kita bangun sendiri karena ada roh Tuhan melekat sama kita. Ada roh Tuhan berbicara kepada kita, men. Haleluya. Saudara kekasih, kalau kalian seperti itu, bertobatlah, ya kan? Karena saya sudah lulus, soalnya yang seperti itu. Maksudnya lulus, pagi-pagi saya sudah bangun, ya kan? Bukan menyuci loh, berikan hati dulu kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Beda kau hubungan intimmu dengan Tuhan dan kau bersama-sama dengan suami istri dan anak-anakmu dan isi rumah, beda. Karena ketika kita berdoa pribadi dengan Tuhan, ada sesuatu hal yang diberikan Tuhan buat kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kehidupanku lah yang kuberitakan, bukan kehidupan orang lain. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, tolak ukur imanmu. Kalau kau masih dibangunin, kalau kau masih dinasihati gini-gini, berarti imanmu masih bagaimana? Haleluya. Tidak berbicara umur di tempat ini. Ada umurnya masih muda, dia tahu hubungannya dengan Tuhan. Ada umurnya sudah tua, harus dinasihati. Kamu harus begini, kamu harus begini, tidak boleh begitu. Ada, ya kan? Sudah kasihkan. Jadi manusia ini saudara banyak menjadi penggemar. Enggak dia pengkorban, enggak dia itu pelayan Tuhan, enggak dia itu pemusik, enggak dia itu segala hal, ya kan? Enggak dia itu bisa menyembuhkan orang, enggak dia itu bisa dia membuat orang dibaptis jadi bertobat. Belum tentu. Kalau dia melakukan firman itu, baru dia betul-betul pengikut Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi kita harus melakukan apa yang maunya Tuhan. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ukuran imanmu, ingat, jangan kau dibangun-bangunin mamamu, jangan kau dibangun-bangunin suamimu, jangan kau dibangun-bangunin istrimu, baru kamu doa. Tetapi kau punya hati yang sungguh-sungguh, tanpa dibangunin, ada kehausan. Haleluya. Saya seringkali saudara, ketika saya menyembah Tuhan, saya tidur juga menyembah Tuhan dalam roh saya. Karena saya nangis, kok hati saya sedih ya Tuhan, ada apa? Apa yang akan terjadi? Itu kan kita harus pertanyakan, kenapa sedih? Kenapa apa yang terjadi? Kan? Ternyata begitu saya tidur, ya Tuhan ya memperlihatkan suatu gereja, ya kan? Banyak sekali jemaatnya, tapi penggemar terlibat, bukan pengikut Yesus. Dan mari kita saudara-saudari, sekalipun kita sedikit tempat ini, mari kita menjadi pengikut Yesus yang betul-betul pengikut Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkau melayani Tuhan harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Apa yang kau partasikan kepada jemaat kalau kau bukan sungguh-sungguh dalam Tuhan? Amin. Haleluya. Di saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kau bangun roh. Bangun roh. Jangan kau lalai. Ketika kau lalai, iblis mau langsung menerkam kau. Apalagi kau yang sudah pelayan Tuhan, makanan yang kau ketika kau lengah. Haleluya.
Karena ketika kita melayani Tuhan sebagai pelayan Tuhan, sebagai penyembahan di tempat ini, ternyata kita lemah, kita bisa berbuat dosa. Itulah makanan setan, mengintimidasi, mendakwa kita. Haleluya. Itu senjata setan ini, mengintimidasi kita, mendakwa kita, supaya kita tetap jatuh dalam dosa. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Di saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, semua kita ini bukan hanya pengkhotbah, bukan hanya pelayan Tuhan, tapi jemaat-jemaat semuanya harus melakukan kebenaran firman itu. Amin. Bukan karena dia bisa berbahasa roh, bukan karena dia bisa mendoakan orang sembuh, bukan karena dia bisa mendoakan orang yang mati menjadi bangkit, bukan dia bisa pujian penyembahan ada banyak orang dilawat Tuhan, bukan itu tolak ukurannya. Dia itu melakukan firman atau tidak. Karena ada banyak pelayan Tuhan, saudara. Makanya ketika tadi nyanyi yang pertama itu apa namanya? Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Jadi hanya Dia pribadi yang mengenal hati kita. Suami tidak tahu pribadi, hanya Yesus yang tahu mengenal hatimu. Amin. Aku juga tidak bisa mengenal pribadi suami saya, ya kan? Hanya sebatas saya dengan suami, dan saya adalah, ya katakanlah saya jemaat dia sebagai di gembala, ya kan? Jadi ukurannya Tuhan itu melihat hati kita sejauh mana kita mencintai Dia. Amin. Haleluya. Jadi kalau ada pelayan Tuhan yang suka sakit hati, ya kan? Ada itu dinasihati malah sakit hati, ya kan? Dinasihati malah dia nggak mau gereja, dinasihati malah dia itu benci sama gembala, dinasihati malah dia justru dia nggak mau lagi gereja sama sekali, ya kan? Tapi dia nggak tahu ketika dinasihati orang itu adalah suatu kasih yang luar biasa, men. Karena kita harus menasihati setiap orang yang kita lihat bersalah, ya kan? Kalau kita tidak menasihati, berarti dosanya kita tanggung, amin. Sebenarnya dia sedia aku nggak salah ya, dosa dia itu kita tanggung. Haleluya. Jadi kita harus menasihati orang-orang yang kita lihat sudah berdosa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, jadi bersungut-sungut itu adalah banyakkan penggemar, ya kan? Bersungut-sungut dengan firman Tuhan, ya, adalah penggemar. Dan pengkhianat itu pun adalah penggemar, ya kan? Saudara, penggemar itu juga, ya saudara, dia bisa jadi lupa diri, ya kan? Ada banyak ya pendeta-pendeta ya, ketika dia pendeta kecil setianya minta ampun, ya kan? Sampai pun tas gembalanya pun hormatnya, tasnya pun dipegang. Tetapi ketika dia sudah mulai, orangnya sudah mulai luar biasa, ya kan? Sudah mulai dipakai Tuhan dia. Haleluya. Di situ setan pakai dia. Haleluya. Lupa diri. Haleluya. Apakah kita pernah lupa diri kepada Yesus? Di saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, penggemar itu bisa lupa diri. Buktinya saya lupa sama si Freddy Zombie. Itu penggemar saya dulu. Saya dulu menggemari dia lah, ya kan? Saya menggemari dia dulu. Saya lupa karena dosanya. Saya rasa sih dosa sih ya. Nikah lagi ya, tidak sesuai dengan firman lah itu. Saya bisa lupa, ya. Tetapi kalau memang betul-betul kita mengikut Yesus, kita tidak pernah melupakan Yesus. Mau pagi hari, mau malam hari, mau siang hari, kita harus tetap melekat kepada Dia. Bukan hanya harus berdoa di kamar, bukan. Ketika kita melakukan pekerjaan juga, kita harus menyembah Dia juga, men. Kita menyembah Dia bukan harus kita duduk tenang, bukan. Kita menyembah Dia, Tuhan Yesus Engkau baik, luar biasa Engkau Tuhan. Haleluya. Ya saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, penggemar itu bisa menjadi pengkhianat, ya. Penggemar itu bisa jadi bersungut-sungut, penggemar itu bisa juga lupa diri, saudara. Haleluya. Makanya ada banyak dulu yang pengikut Yesus itu lupa diri, sampai
Yesus di kayu salib itu karena apa? Karena mereka yang mengikut Yesus, mereka pengikut Yesus. Di mana ada nubuatan, di mana ada yang dibuat Tuhan di situ, ada penyembuhan apapun, mujizat, mereka melihat sendiri. Haleluya. Tapi siapakah yang menyalibkan Yesus itu? Ya mereka juga. Pengkhianat, lupa diri kan mereka, lupa diri. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ciri-ciri penggemar itu saya katakan, mereka suka melihat wujud mujizat dan bersungut-sungut. Penggemar itu bisa menjadi pengkhianat atau lupa diri. Haleluya. Jadi kita yang mungkin seperti itu, mari kita kembali kepada Yesus Kristus. Makanya saya katakan tadi judulnya, berbaliklah kembali kepadanya. Amin. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita terus kita gereja-gereja, tetapi hanya cukup untuk menggemari Yesus. Tetapi kita dalam gereja, kita harus pengikut Yesus. Amin. Dua hal yang berbeda. Jadi sebagai pengikut Yesus, ya kan, ada juga tiga hal. Menjadi pengikut Yesus, ya, kita harus prioritaskan Yesus. Haleluya. Prioritaskan Yesus adalah mengutamakan Yesus dari segalanya. Amin. Haleluya. Terkadang karena sibuknya kita ini, ya aku bilang, ya ibu rumah tangga ini ya, terlalu sibuknya saya ini, ya kan? Ya, saya tidak memprioritaskan lagi Yesus. Salahkah itu? Salah. Tapi ketika kita sibuk sekali, Tuhan suruh kita berdoa, langsung kita singkirkan itu, kita harus berdoa. Itulah yang mengutamakan Yesus. Haleluya. Seperti tadi pagi, anak saya namanya mudah-mudi kan pulangnya malam, jadi mereka tidurlah dulu. Daripada ngantuk-ngantuk bangun jam 5. Jadi jam 7 masih ada banyak pekerjaan saya yang belum selesai, ya kan? Mana yang harus saya dulukan? Ini apa Yesus? Nah itu dua pilihan. Jadi saya katakan masuk ruang doa, mari kita berdoa. Haleluya. Menyingkirkan setiap kesibukan kita itu dan mengutamakan Yesus, itu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak memperhitungkan kesibukanmu. Tuhan Yesus memperhitungkan ketika engkau sibuk, kau serahkan kesibukan itu kepada Tuhan. Berdiam diri engkau. Tuhan, aku seperti ini, aku seperti ini. Nanti Tuhan yang turut bekerja. Haleluya. Haleluya. Jadi seringkali Pak Gembala itu marah kepada saya. Apalagi dulu dia bilang sih saya pengusaha taksi ya. Dulu, karena dia yang pengusaha. Haleluya. Saya kan asisten doang, saudara. Ya kan? Sampai kalian juga tahu. Cuma saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi semua harus kerjakan. Mertua saya, ya kan? Si opung sama si nenek saya kerjakan, ya kan? Jemaat-jemaat yang tinggal di rumah, ya harus saya ini kan, ya kan? Terus anak saya, suami saya harus saya layani. Haleluya. Karena kita sebagai istri, ya kan? Tetapi seringkali Pak Gembala bilang, kamu sibuk banget, gak pernah kamu doa. Saya lihat, urus itu, urus ini, urus itu. Tapi kan Pak Gembala nggak seperti saya. Saya kan masa saya Pak Gembala kan cuma doa doang. Tapi itu kata Pak Gembala, kamu sesibuk apapun, kamu harus ada doa pribadi. Haleluya. Itu saya tangkap saudara. Itu yang saya lakukan. Haleluya. Makanya dibilang dulu itu, kalau ada supir melarikan setoran 7 hari, ya kan? Ada juga mobil yang tabrakan. Pak Gembala selalu bilang sama saya, kamu kurang doa. Haleluya. Saya selalu salah. Yang setoran dilarikan, mobil ditinggalin di pinggir jalan, ya kan? Mobil tabrakan. Pak Gembala bilang saya kurang doa. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, jadi kita harus menyingkirkan dulu persoalan kita, masuk dulu kita mengutamakan Yesus, prioritaskan Yesus dalam hidup. Amin. Haleluya. Mari berikan kemuliaan kepada Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Semoga ngantuk. Haleluya. Dan kekasih dalam Tuhan Yesus, utamakan Yesus itu. Ya kan? Kalau engkau belum seperti itu, belajarlah.
bereaksi, ya kan? Kita harus ada reaksinya. Ada suatu tindakan yang kita buat. Kalau kau bilang nggak bisa, mungkin nggak akan terjadi. Tapi kau harus bereaksi. Tapi kalau kau harus bertindak, pasti bisa. Amin. Ibu Ana, amin. Singapura Ibu Ana di sana asisten, singkirkan dulu. Pasti Tuhan turut bekerja. Amin. Tuhan pasti turut bekerja kalau kita utamakan Dia. Haleluya, haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak persoalan-persoalan yang kami hadapi dengan Bapak. Masalah keuangan, masalah segala macam. Jemaat juga ada yang tahu bagaimana kita ke Pak Hendy, bagaimana kita ke yang lain, ya kan? Kenapa kita tidak bisa bilang? Karena kita mengutamakan Yesus. Amin. Karena kita menyingkirkan persoalan itu dulu, masuk kita dalam Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus memelihara kita. Amin. Haleluya. Pemeliharaan Tuhan Yesus tidak bisa dibandingkan dengan gaji kita. Pemeliharaan Tuhan Yesus tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan dari dunia ini. Pemeliharaan Tuhan Yesus itu luar biasa. Baik kita bahagia, baik kita damai, baik kita tidak kelaparan, pemeliharaan Tuhan Yesus. Tidak kita kekurangan. Haleluya. Luar biasa. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, singkirkan persoalan-persoalanmu. Singkirkan. Kalau ada orang yang nelpon engkau, misalkan di sana barang ada, di sini ada barang ada, kamu pusing mencari segala macam, siapa yang pembeli? Singkirkan dulu itu. Doa dulu kamu. Allah turut bekerja. Haleluya. Allah turut bekerja. Haleluya. Kalau saya, saudara, dari mulai semalam saya tidak tidur karena saya mengasihi jemaat. Amin. Kenapa? Saya harus menyampaikan firman. Saya harus meminta kepada Tuhan karena saya mengasihi Yesus. Bukan mengasihi Yesus. Karena aku mengasihi Yesus, supaya Yesus memberikan kasihnya kepada saya, dan saya mengasihi kalian. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, semua kita itu kalau kita mengasihi Yesus, ada sesuatu yang kita korbankan. Amin. Haleluya. Coba Pak Sinaga ini, waktu Pak Sinaga ini pacaran dengan Ibu Sinaga, haleluya, pasti dia, karena dia mengasihi, pasti ada kau punya pengorbanan, kan? Ya kan? Waktu Pak Kristin, ya kan? Waktu masa-masa mudanya, sebelum dapat Mama Kristin, pasti pengorbanan, ya kan? Begitu juga, ya kan? Kita inilah pasti ada pengorbanan. Sama seperti Yesus, Dia mengorbankan dirinya dulu. Haleluya. Jadi kita juga harus mengorbankan segala hal yang dalam kita, mengutamakan Yesus. Amin. Karena Yesus sudah lebih dulu mengorbankan dirinya, karena Dia mengasihi kita. Jadi kalau kita mengasihi Yesus, lakukan firman-Nya, lakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Haleluya. Jadi kita harus melakukannya. Pengorbanan itu harus ada. Amin. Kalau kita bekerja harus itu korban duit, persembahan kolektif, ya kan? Kalau kita bergereja, kita harus korban waktu. Haleluya. Korban untuk naik Grab, ya kan? Saudara kekasih yang suka naik Grab, korban uang kamu kan? Itulah kasihmu kepada Yesus. Karena saking engkau mau cari Yesus, kau jadi pengikut Yesus, kau harus berkorban. Amin. Makanya dikatakan itu perpuluhan juga. Apakah bukan korban itu? Korban juga. Kita harus mengorbankan uang kita untuk memberikan perpuluhan, karena sesuai dengan firman-Nya. Amin. Haleluya. Jadi kita harus korban. Di waktu saya dulu itu masih muda, saya melayani Tuhan, uang saya nggak ada, tinggal saudara pas air bulan 300.000, semua saya korbankan. Kenapa? Berbanyak perpuluhan, kolektif berapa kali seminggu, belum lagi family altar, belum lagi doa syafaat, kolektif lagi doa syafaat, family altar juga kolektif, ya kan? Terus hari Rabu KKR kolektif
lagi, ongkos saya lagi ke gereja itu, ya kan? Kubu doa saya jauh-jauh, kolek apa lagi, ongkos saya, kubu doa ke Cilengsi kadang-kadang, ya kan? Terus saya juga dijadwal ke Kerawang, dijadwal dulu, ke Cikampek juga saya dijadwal dulu. Saya korban waktu, jam 6 pagi saya harus berangkat, korban uang. Itulah kasih kita kepada Yesus, amin. Sebagai kau pelayan Tuhan, kamu harus korban, karena kau sudah komitmen kepada pelayan Tuhan, kepada kamu sebagai pelayan Tuhan, amin. Pelayan Tuhan, kamu harus korban waktu, dapat bersekutu di tempat ini, amin. Semua harus ada korban, karena Yesus sudah korban di kayu salib, amin. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, semuanya ada harga. Kalau kita buat kualitas kita sebagai kita punya iman, kita harus bayar harganya. Reaksi yang kita buat, apa yang kita tindaki, itu saudara, apa yang kita lakukan. Haleluya. Di saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita harus terus di dalam berhubungan dengan Tuhan Yesus, amin. Jangan kita lemah, amin. Haleluya. Jadi saudara kekasih, dan kedua, ya tadi sebagai pengikut Yesus kita menjadikan Yesus sebagai prioritas yang utama. Dan kedua, menghidupi firman itu dalam kehidupan kita. Amin. Kita baca dulu Mazmur 40 ayat 9. Haleluya. Mazmur 40 ayat 9. Mungkin ini jarang kita ini ya. Kita baca 1, 2, 3. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaat yang besar, bahkan tidak kutan. Bukan ini. Nah ini dia. Nah 1, 2, 3 ya. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita suka melakukan kehendak Yesus, amin. Suka melakukan Tauratnya, kehendak Yesus di dalam firman yang ada di dalam kita. Di dalam kita harus lakukan. Kenapa? Kalau hanya di dalam kita tidak lakukan, bagaimana kita untuk berbuah? Haleluya. Karena ketika kita melakukannya, baru kita berbuah, amin. Kalau kita tidak melakukannya, berarti kita tidak berbuah, amin. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi kita harus berkomitmen dalam diri kita. Seperti saya ingat Daniel ya, Daniel 6 ya. Dia punya komitmen yang luar biasa. Haleluya. Sebagai pelaku firman dia punya komitmen yang luar biasa. Ya, 3 kali sehari dia harus menghadap Tuhan Allah. Kalau sekarang kita menghadap Yesus, begitu jujurnya dia, ya kan? Tetapi ada orang mencemari namanya, ada orang membuat supaya dia jatuh, tapi Allah pun bekerja atas dia. 3 kali sehari dia menyembah Yesus, amin. Tapi ada juga katakan kepada raja supaya buat hukum. Kalau tidak menyembah raja itu, ya, kalau dia menyembah Allah lain selain raja itu, dia dihukum. Katanya seperti itu ya, Daniel ya. Tetapi saudara kasih dalam nama Yesus, dia tetap melakukan itu. Komitmennya itu sampai mati pun saya harus menyembah Yesus, ya kan? Saya harus menghadapnya 3 kali sehari. Haleluya. Komitmennya sampai dibuang dia ke gua singa, ya kan? Tetap dia lakukan itu. Sebagai kita jemaat Tuhan yang pengikut Yesus, betul-betul pengikut Yesus, lakukan sampai mati kita. Lakukan kebenaran firman itu sampai putih rambut kita, sampai Tuhan ambil nyawa kita. Lakukan. Haleluya. Supaya apa yang kita sudah korbankan semuanya tidak sia-sia. Sudah kita bayar perburuan, sudah kita ini segala macam, waktu kita habis untuk memuji Tuhan di tempat ini, ya kan? Totalnya kita sia-sia. Saudara kekasih dalam Tuhan
lakukan sampai putih rambut kita, sampai Tuhan menjemput kita. Harus kita lakukan firman itu, amin. Harus kita komitmen yang betul kepada Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Sekali lain waktu, karena Tuhan juga berkata kok, zaman sekarang ini banyak menghimpit kita yang percaya, baik secara ekonomi, baik secara negara ini, undang-undang segala macam. Tetapi kita taat kepada Yesus. Inilah nanti mana yang dibilang mentega, mana yang dibilang itu betul-betul itu kotoran. Udah lihat? Kalau ini katanya ini mentega keluar, kalau ini katanya kotoran itu Pak Gembala sih dengan gitu. Jadi itulah kelihatan nanti siapa kita sebenarnya, pengikut Yesus atau tidak. Lalu mari kita bertahan selalu di dalam Tuhan Yesus, amin. Mari kita bangkit berdiri, haleluya, haleluya. Kita harus punya komitmen yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Karena ketika kita punya komitmen kepada Tuhan Yesus, sampai mati kita, Tuhan yang menjemput kita, amin. Bukan mau, tapi Tuhan sendiri yang menjemput kita. Haleluya, haleluya. Sekiranya batai, kalau saya udah Pak Maduro nyanyikan selidiki aku, haleluya. Juga singer supaya ada, haleluya Yesus. Selidiki hati kami Tuhan, supaya kami tetap berkomitmen Tuhan sampai mati kami. Kami tetap percaya kepada Engkau Yesus sebagai pengikutmu Tuhan, bukan penggemar. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hanya dua pilihan, kau sebagai penggemarkah atau pengikut Yesus. Engkau yang tahu jawaban itu. Saya tidak tahu jawaban itu, tapi engkau yang tahu jawaban itu. Siapapun tidak tahu selain Tuhan yang tahu. Haleluya. Karena Tuhan yang lebih tahu semuanya dalam hatimu. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ambil keputusan pada saat ini. Engkau adalah pengikut Yesus, bukan penggemar. Engkau pengikut Yesus, bukan penggemar. Sekiranya lawat aja berumus, sekiranya berumus.
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hujan pertobatan, kuasa keselamatan menjadi milik kami Tuhan Yesus. Terpuji namamu di dalam